awalnya susah begitu kok terus jadi untuk banyak pembina luas ini kayaknya nggak sekali dua kali sana kiri aja belum udah lebih berapa meter dari pemancingan belum nanjak pas bakannya itu satu turun lagi belum nanjak dia pas bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjangkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa dipertemukan dalam acara yang sangat baik, sangat kita nantikan setiap pekannya, yaitu acara ngopi ngobrol perkara iman yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini sangat-sangat spesial karena di kediaman pembina sekaligus pemateri kita, insya Allah Ustaz Faiz Ibrahim. Shalawat berikan salam tak lupa mari kita sanjungan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kelak kita nantikan di hari yaumil akhir. Allahumma amin. Sebelumnya yang saya hormati Ustaz Faiz Ibrahim selaku pembina ngopi, pemateri sekaligus tuan rumah pada acara ngopi pada kesempatan malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Hadi Mardianto selaku Ketua Yayasan Ahyan Madani Lampung. Yang saya hormati Bapak Didi Cahya selaku Ketua Ngopi Jakarta, Jatimulyo, Karanganyar dan sekitarnya. Bapak Darmawan selaku Ketua Makassar, Margo Dadi, Komando dan sekitarnya. Bapak Ferry selaku Ketua Ngopi Bandung, Bandar Lampung Ujung katanya. Terus Pak Yanu yang saya hormati juga selaku Ketua Ngopi WiFi dan yang punya wilayah. Nah, selanjutnya Bapak-bapak sekalian yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Marilah untuk mengawali acara kita pada kesempatan malam hari ini, kita bersama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan Quran surat Al-Imran ayat 101 sampai 105 yang insya Allah akan dipimpin oleh saudara Anas Solihin atau Agus Purnomo. Padanya kami persilahkan. bukan saya kidi ya udah soalnya maju Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Makanya tuh lihat orang gede ini nggak kelihatan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saudara sekalian, mari senantiasa kita qiraatul Quran surat Ali Imran ayat 101 hingga 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa taghfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum
مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Yang artinya, dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh pada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca maupun kita yang mendengar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Untuk kesempatan pada malam hari ini sambutan cukup satu saja kayaknya. Sambutan dari Ketua Yayasan Ahyar Madani Lampung kepada Bapak Hadi Mardianto, kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih memberikan nikmat sehat, nikmat iman insyaallah, sehingga kita dapat bersilaturahim dalam silaturahim ngopi ya, yang jadwalnya seharusnya di wilayah Jatimulyo dan Jakarta ya, Jatimulyo Karanganyar dan sekitarnya. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini kita berkesempatan di kediaman pembina, seharusnya Pak Yanu nih, Pak Yanu, penguasa Bayhui. Ya, baik. Salawat dan salam kita sanjung kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita bersama keluarga dan sahabatnya yang kita nantikan sahabatnya di yaumul kiamah nanti. Baik. Alhamdulillah, masya Allah ya, alhamdulillah bersama malam hari ini cukup lengkap ya, dari Bandung, Bandar Lampung Ujung, Kemiling ya, Pak Ferry dan kawan-kawan juga berkenan hadir. Dari Bayhui sendiri, alhamdulillah, dari Makassar dan Jakarta, alhamdulillah hadir ya. Natal juga hadir ya. Sudah ada kawan belum Natal? Belum. Kapan nih mulai mengajak kawan-kawannya nih, supaya dapat bergabung dengan ngopi ya. Mudah-mudahan kita terus berikan istiqomah ya, untuk terus semangat hadir ya dalam kebersamaan ini. Kita mengedepankan persamaan ya, kita jauhkan perbedaan ya, itu kata Pak Ferry ya, masya Allah. Karena Bang ngopi silahkan ya, kita bertolabul ilmi di mana saja silahkan, tapi pada saat jadwal ngopi harapannya dapat hadir ya, supaya kita bersatu ya, bersatu mencapai satu tujuan, yaitu bersatunya umat Islam. Itu yang kita harapkan, itulah tujuan kita daripada ngopi yang paling utama. Untuk cita-cita selanjutnya adalah suatu bentuk daripada kita dalam usaha kita ya, untuk berpartisipasi dalam kemajuan Islam, dalam kejayaan Islam. Itu salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Itu adalah salah satu cita-cita kita juga. Baik, pada malam hari ini itu luar biasa ya, masya Allah, alhamdulillah Ustaz Faiz telah memfasilitasi ya untuk silaturahim kita yang sesuai dengan harapan kita di rumah pembina. Seharusnya dari chapter-chapter harus hadir ya, alhamdulillah dapat hadir juga, alhamdulillah. Itu saya yakin itu tujuan Ustaz Faiz seperti itu, supaya kita sesekali ya semua dapat bersatu ya, dari chapter mana saja kita bergabung. Karena apa? Di Jakarta harapannya chapter daripada Bandung hadir, Pak Ferry dan kawan-kawan, tapi kadang hadir, kadang enggak. Kalau terus di sebetulnya Umi juga Bayhui ya, Bayhui ini ketuanya ngabekan juga sih. Kalau Jakarta nggak hadir, dapat wilayah Jakarta nggak hadir di chapter berapa Bayhui, dibilang dendam nggak hadir juga. Makassar belum pernah sama sekali, Mas. Makassar belum kan? Ingat itu Pak Darwanto, Makassar belum pernah sama sekali kata itu Bayhui. Padahal saya dia terus ya. Makanya itu beliau hadir sekali di Makassar, terus Makassar diundang nggak hadir, langsung hadir lagi. 4 kali ya. Oh ya. Oh, itu ngetes saja Pak Jagus, saya ngitung berarti dia. Berarti ngitung dia. Kapan hadir ya? Nanti di Capri ya. Jadi intinya kita adalah saling memotivasi ya, saling mensupport bagaimana supaya mensukseskan daripada agenda-agenda di chapter masing-masing itu ya. Itu harapannya seperti itu, kita saling mensupport. Yang lain, alhamdulillah Pak Ustaz Faiz ini hadir semua, Ustaz Faiz, alhamdulillah cukup sukses ya. Mudah-mudahan dalam agenda ngopi di chapter masing-masing bisa seperti ini ya, makmur ya. Tadi saya, jadi untuk ke depan apabila yang belum tahu rumah pembina perlu dihukum itu. Ya, tadi ada yang kesasar, nggak apa-apa. Nanti ke depan perlu dihukum. Mau masuk rumah pembina sendiri Pak nggak tahu ya. Berarti tidak pernah silaturahim. Itu tujuan daripada ngopi adalah silaturahim. Baik, itu aja mungkin sambutan dari kami. Alhamdulillah cukup ramai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini, Mas. Baru ada wajib ya.
Rambutan tuan rumah. Langsung materi. Baik, terima kasih pada Bapak Hadi Mardianto selaku Ketua Yayasan Ahyar Madani Lampung yang telah memberikan kata sambutannya kepada kita semua. Dan benar alhamdulillah kita pada kesempatan malam ini masuk sangat-sangat ramai, bisa hadir semua. Cuaca juga cukup mendukung, alhamdulillah tidak hujan. Untuk acara yang selanjutnya yaitu acara langsung inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Faiz Ibrahim. Berhubung ini di kediaman beliau, mungkin bisa sampai jam 11 malam kayaknya. Sampai pagi. Jadi, ya, sampai pagi. Ya. Insya Allah sih. Kalian tajat bareng. Tanya jawabnya bisa puas ini nanti. Mas Wasis, ingat jam 11 Mas Wasis ya. Baik, kepada Ustadz Faiz Ibrahim MAG kami persilakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Baik Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, sampai saat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah nikmat, yaitu nikmatul istiqomah. Sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada semua orang, yaitu istiqomahnya kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Kalau malam hari ini tidak saja menjalankan ketaatan kepada Allah, tapi kita sedang menjalankan sebuah tugas untuk mempererat tali ukhuwah Islamiyah kita, yang sering disampaikan oleh Ketua Ahyar Madani Lampung ini, bahwasanya ukhuwah atau persaudaraan di tengah kaum muslimin ini betul-betul sangat bermasalah, yang terkadang beda warna baju sholatnya saja itu nggak saling salam, beda pecinya saja itu kalau sholatnya ngeblok gitu, itu beda peci. Alhamdulillah di Ngopi ini pecinya warna-warni, ada yang buatan Cina, ada yang buatan Saudi, ada yang buatan macam-macam, ada, insya Allah. Dan inilah tujuannya Ngopi, kita ingin mengikis jarak itu, ingin mengikis kotak-kotak itu. Bagaimana kita ya bersatu untuk izul Islam dan kaum muslimin, itu seperti itu. Karena tentunya musuh-musuh Islam sangat senang Pak kalau kita ini berpecah belah Pak. Apalagi cuma gara-gara kunut subuh itu kok sampai tidak tegur sapa, itu sangat disayangkan begitu. Itu bukan permasalahan usuli, bukan permasalahan yang pokok, tapi kenapa harus diperselisihkan. Nah maka mari dengan Ngopi ini salah satu wasilah sebenarnya, bukan tujuan utama Ngopi. Apalagi secangkir kopi itu, apalagi itu bukan tujuan utama. Kopi yang ada di gelas-gelas itu hanya pemanis saja Pak ya, tapi intinya tujuannya adalah mari kita sama-sama untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasehati, saling menguatkan dalam ketaatan. Mudah-mudahan kita yang ada dan bergabung di komunitas ini bisa masuk jannahnya Allah secara jamaah, amin. Salam dan salawat mudah-mudahan tetap curah pada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atasnya sampai hari akhir nanti. Baik, kita absen dulu karena pembina mau ngabsen yang nggak hadir, terutama ketua-ketuanya ini. Nanti kita kasih hadiah, gitu ya. Alhamdulillah dari Bandung, Bandar Lampung Ujung sudah hadir.
Nah, biasanya beliau ini meskipun malam hadir Pak. Inilah perjuangan Ketua Ngopi Bandung ya. Ketua Makassar, saya lihat hadir. Ketua Jakarta hadir. Yang belum ada ini Ketua Pesawahan. Ini kayaknya nggak hadir ini. Tidak masalah karena masih baru bergabung juga. Dan memungkinkan untuk membuka chapter yang baru Pak. Membuka chapter yang baru jika memungkinkan, dan kita akan agendakan. Dan alhamdulillah kemarin kita bisa silaturahmi ke ikhwan-ikhwan kita yang ada di Lampung Timur. Mudah-mudahan bisa menginspirasi mereka untuk bisa ya membuka ngopi-ngopi kita di tempat yang lain, meskipun secara waktu bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali, paling tidak syiar untuk kita ukhuwah, membangun ukhuwah persaudaraan ini yang harus kita syiarkan ke tempat-tempat yang lain. Baik, Bismillah, pada malam hari ini sedikit kita akan membahas tentang ukuran kebaikan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nggak nyaman bisa masuk ke dalam juga nggak apa-apa Pak. Memang sudah kita amankan di dalam itu, antisipasi kalau hujan bisa langsung masuk ke dalam gitu. Alhamdulillah cuaca cerah gitu. Kita doanya sudah Allahumma hawalaina wala alaina dari tadi Pak. Alhamdulillah ya, sampai hari ini tidak turun hujan. Dan tapi nggak ada pawang di sini Pak. Nggak ada pawang hujan. Baik, kita akan membahas ukuran kebaikan menurut Allah. Kira-kira kita sudah dapat apa belum itu? Ya, 3 kebaikan menurut Allah. Yang pertama, ya, Nabi kita bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan darinya, maka Allah akan fakihkan hamba tersebut dalam urusan agama. Hari ini sudah belum antum-antum sekalian menguasai 4 materi pokok Pak. Pertama, halal dan haram dalam urusan akidah. Ini harus final. Kalau nggak final bahaya. Yang masih melewati jembatan membunyikan klakson itu berarti akidahnya masih bermasalah. Pak Harno nggak berani menikahkan putra atau putrinya di bulan Suro, akidahnya bermasalah Pak Harno. Apalagi masih takut dengan rumahnya yang angker dengan penunggu rumah itu, berarti keyakinannya bermasalah. Berarti perlu dibedah ulang keyakinannya itu. Ya, apalagi cuma melihat bintang aja jatuh aja kok malah takut. Ya, ketemu ular balik ke rumah nggak jadi pergi, berarti akidahnya bermasalah. Ya, berarti apa? Kita harus fakih dalam urusan akidah ini. Yang kedua, halal dan haram dalam urusan ibadah. Jadi tidak semuanya ibadah itu disyariatkan. Mana yang disyariatkan kita harus pahami, yang tidak boleh dikerjakan juga harus kita tinggalkan. Jangan sampai ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya juga kita lakukan. Itu juga akan bermasalah. Gitu ya. Apalagi Nabi sudah mengingatkan kita bahwasanya nanti setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar, Nabi akan duluan mendatangi apa Pak? Telaga Al-Kautsar. Dan Nabi bersabda, "Ana faratukum al-haud," nanti saya mendahului kalian mendatangi telaga itu. Faman waridahu syariba minhu, barang siapa yang minum air telaga itu niscaya dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Nah, saat itu Pak, Nabi itu berkisah, beliau sedih. Karena apa? Beliau berkisah demikian. La yaridana alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani. Saat itu ada beberapa orang, ya, beberapa orang yang saya mengenali mereka, mereka pun juga mengenaliku. Sumahala baini wa bain, tapi saya dihalangi untuk bertemu dengan umatku itu. Karena beliau tahu bahwa saya itu adalah umat beliau, maka beliau membela. Innahum minni, mereka itu adalah umatku. Mereka itu adalah umatku. Kenapa kalian halangi untuk saya bertemu dengan mereka? Nah, ternyata setelah itu disampaikan kepada Nabi kita, "Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka." Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah kamu meninggal dunia. Nah, ternyata yang tidak bisa dan tidak diizinkan untuk meminum air di telaga Al-Kautsar itu adalah orang-orang yang ibadahnya tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi.
Yang kedua, berarti harus faqih dalam urusan ibadah, dari sholatnya, wudhunya, zakatnya, hajinya, itu harus benar Pak. Kalau tidak benar berarti belum mendapatkan kebaikan dari Allah. Yang ketiga, kita harus memahami halal dan haram dalam perkara muamalah. Kita harus paham itu. Kira-kira yang masuk transaksi ribawi itu kita harus paham apa saja nih. Apalagi yang termasuk judi apa saja itu harus tahu. Yang sering mancing, kok mancing ikut mancing yang kiloan tuh, yang ngopi-ngopi, awas. Ketahuan saya tak marah nanti. Apalagi jamaah ngopi kok ikut apa itu Pak? Selain kiloan apa lagi Pak? Siraman, galatama, nggak boleh, itu judi. Ada spekulasi antara untung dan rugi, jelas itu judi. Nggak boleh yang seperti itu. Kemudian yang keempat, bagaimana kita bisa memahami akhlakul karimah. Nah ini poin pertama. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus menguasai 4 hal ini. Akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Silahkan di masjid-masjidnya buatlah pengajian yang membahas akan 4 hal ini. Akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Dan akhlak jangan dilupakan, karena banyak orang ya, berilmu tapi akhlaknya tidak benar. Nabi itu yang dikedepankan itu akhlak Pak. Sampai-sampai ada orang Yahudi itu saat itu ya, sahabat Uwais Al-Qarni itu berjalan kaki dari Yaman untuk ketemu Nabi di Madinah di saat itu. Nah kemudian saat itu sampailah di dekat kota Madinah, tiba-tiba ada orang Yahudi itu naik semacam andong gitu, akhirnya numpang lah sahabat Uwais Al-Qarni. Terjadilah pembicaraan. Nah herannya orang Yahudi ini menyanjung-nyanjung Nabi. Sampai-sampai sahabat Uwais itu bertanya, apakah anda seorang muslim? Dijawab, tidak, saya Yahudi katanya. Lu kenapa engkau menyanjung-nyanjung nabiku, teladanku, suri teladanku? Apa kata orang Yahudi tadi? Wahai fulan katanya, wahai Uwais, memang saya belum muslim, tapi saya takjub dengan nabi kamu itu. Bahkan saya rela membuatkan 100 bilah pedang, saya hadiahkan untuk nabi kamu itu, sekedar saya ingin mendapatkan senyumannya saja. Coba orang Yahudi itu dengan senyumannya Nabi aja, masya Allah sudah terpikatnya luar biasa. Nah ini untuk jamaah ngopi tentunya kita juga harus muhasabah. Jangan-jangan Pak ya, di masyarakat kita ini dakwah sunnah itu kadang belum diterima, itu bisa jadi karena akhlak kita yang belum baik, terlalu eksklusif ya, mentang-mentang paham sunnah langsung naik mimbar, langsung berkhutbah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, kayak malaikat pembagi kartu surga dan neraka saja itu. Kamu sesat berarti masuk neraka. Nah, ini udah hati-hati. Pak Ardi sudah tobat seperti itu insya Allah. Kalau baru paham sunnah biasanya kan kenceng banget begitu kan, kenceng banget. Pokoknya bid'ah, pokoknya kafir, pokoknya apa lagi? Sesat. Nah, berani nyesat-nyesatin orang. Oke, itu yang pertama, ukuran kebaikan. Yang kedua, Nabi menegaskan, idza aradallahu bi'abdihi khairan istamalahu. Jika Allah menghendaki kebaikan dari hambanya, maka Allah akan pekerjakan hamba itu. Para sahabat bertanya, kaifa yastamiluhu ya Rasulullah? Apa bentuk pekerjaan itu? Nabi menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mauti. Allah akan memberikan hidayah kepada hamba tersebut untuk sibuk mengerjakan amal soleh sebelum meninggal dunia. Bapak sekalian, alhamdulillah yang semula belum bergabung di Ngopi sudah bergabung di Ngopi. Mudah-mudahan ini hidayah dari Allah. Yang sebelumnya belum kenal masjid, bahkan lihat masjid itu angker, penuh dengan misteri kayaknya. Mau masuk itu kayaknya luar biasa berat. Hari ini sebelum adzan sudah di masjid, alhamdulillah, masya Allah. Yang dulu Pak, ya, yang dulu istilah kata sering begadang, main gaple, jangan masih gak main gaple lagi di sini. Bahkan kalau bangun tidur itu bukan qiyamul lail,
Tapi kalau yang tua itu nyetel uyon-uyon. Karena enggak kan? Ya, udah berhenti ya uyon-uyon nanti. Ya. Yang muda nonton bola. Sekarang enggak, Ustaz. Saya enggak level yang begitu-begitu. Malam hari ini saya bentangkan sajadah. Saya sholat qiyamul lail. Alhamdulillah. Berarti apa? Allah mengendaki kebaikan kepada antum, kepada kita. Yang dulu bisa dibilang sholat sehari semalam itu cuman kena satu aja, maghrib. Sekarang Ustaz, alhamdulillah sudah 5 waktu saya bisa berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Itu berarti apa? Allah mengendaki kebaikan. Ya. Hari ini sandalnya hilangnya bukan di tempat karaokean, alhamdulillah. Hilang sandalnya di masjid, alhamdulillah. Ya. Sekarang itu lebih banyak pakai peci daripada pakai topi, alhamdulillah. Itu ya. Sekarang dikit-dikit, ahi nasihati aku ya, ahi ya. Ahi semangati aku ya kalau lagi malas beribadah. Bukti orang itu sudah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang sudah mendapatkan hal itu, Pak, ayo kita perkuat. Nah, dengan media ngopi, mari kita saling menguatkan untuk urusan itu. Karena untuk istiqomah itu berat. Istiqomah ingat ya, jangan salah menerjemahkannya. Kalau istiqomahnya versi Pak Dede itu ikatan suami takut istri kalau di rumah. Gitu ya Pak ya. Nah, itulah yang kalau ngopi itu harus izin dulu, itu berarti ya, kelompok istiqomah. Ya. Masa mau izin untuk kebaikan, untuk berangkat, untuk taklim kok ya harus ngemis-ngemis sama istrinya, itu gimana? Ya, Mas Joko ya. Mas Wasis, nggak ada pembatasan untuk kebaikan itu sampai jam 10 itu nggak ada. Masa mau berbuat baik kok dibatasi sampai jam 10 itu? Kalau enggak ditutup pintu loh, gimana ini? Sekarang disuruh-suruh. Nah, tapi sekarang alhamdulillah. Tutup pintunya pindah apanya Teh? Apa harus nyari pintu rumah yang lain? Alhamdulillah, kebaikan sudah kita dapatkan. Dulu, padahal Pak Beri, sini aja masuk. Betul. Dulu Pak, istilah kata ya, kalau Ramadan itu masih bolong-bolong puasa Ramadannya, alhamdulillah sekarang ya, sudah penuh Ramadannya, kan begitu kan? Yang dulu qiyamul lail, bukan qiyamul lail, tilawah itu nggak pernah. Sekarang hampir pada maghrib, pada subuh tilawah Ustaz. Nah itu hidayah. Yang artinya di saat kita hari ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan kebaikan-kebaikan, ketahuilah bahwasanya kita dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kebaikan yang ada. Semakin tua semakin dekat dengan masjid, semakin tua amal ibadahnya semakin mantap, semakin tua semakin di saf yang pertama. Itu bukti Allah sedang memberikan kebaikan untuk kita. Nah, pertahankan. Kayak Bang Ferry ini, Masya Allah ya, mobil merahnya HRV ini saya lihat setiap pagi sudah di Al-Hikmah, berarti subuhnya sudah di Al-Hikmah. Rumahnya di mana? Di Kemiling. Kemilingnya ujung lagi, di atas bukit itu. Alhamdulillah, minimal ini salah satu tanda-tanda bisyarah kebaikan yang Allah berikan untuk kita ya. Dan yang sudah dapat komunitas-komunitas yang baik, jangan tinggalkan. Apalagi malah berpikir, Ustaz, nggak enak tinggal sama ikhwan-ikhwan itu. Masa nggak sholat subuh sekali aja udah cerewet? Di mana kok nggak sholat subuh? Loh, justru itu kita butuh ikhwan-ikhwan yang cerewet begitu. Ya, saya safar sekali, toto kok 5 waktu nggak sholat, kemana aja? Safar. Ya sudah, nggak usah emosi. Berarti saudara kita itu peduli. Awas Pak yang dekat dengan pembina mau pindah lagi rumahnya, karena dicerewetin terus. Nggak mau pindah kan Pak ya? Bang Rosan, nggak mau pindah kan Bang Rosan? Istiqomah. Istiqomah yang mana? Setuju cere, cocok cere. Kok situ aja. Baik, yang terakhir, ukuran kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala adalah idza aradallahu bi'abdihi khairan yusibu min. Jika Allah mengendaki kebaikan dari hambanya,
maka Allah akan timpakan musibah kepada hamba tersebut. Ini yang kadang-kadang sulit untuk dicerna. Allah sedang sayang, Allah ingin memberikan kebaikan, tapi bentuknya dalam bentuk musibah. Hati-hati, jangan sampai dalam hal ini kita salah dalam bersikap dan salah dalam menilai. Kita harus berhusnudzon apapun itu terhadap keputusan, karena pasti yang terbaik. Dan sering kalinya rencana Allah yang baik itu pada sesuatu yang tidak mengenakkan. Coba contoh, kok ia dapat istri jelek ya Ustaz? Alhamdulillah, berarti ada pahala apa? Untuk sabar. Yang kedua apa? Nggak diganggu suami tetangga kan? Sudah gitu nggak banyak yang doain, mudah-mudahan cepat mati suami itu. Nggak ada. Bang, aman bang. Kalau istri kita nggak cantik-cantik amat. Kalau cantik pak, waduh repot. Pasti ragatnya banyak. Oh, kalau jelek nggak berubah. Wah, ini master. Yang berbicara ini master. Aku sampai Nawato. Beliau sudah 3 istri sih master. Kalau sudah yang ngomong beliau, saya Sami Nawato. Yang jelek itu nggak berubah pak, aman kata beliau. Kalau yang cantik berubah, semakin tua semakin nggak menarik pak. Kalau yang jelek ya istiqomah. Miskin, yang merasa miskin, Ustaz saya miskin nggak punya apa. Keutamanya apa? Dia bersedekah, kata Nabi, sabaqatirhamu alfa dinari. Infaknya orang miskin yang 1 dirham itu bisa mengalahkan infaknya orang kaya yang 1000 dinar. Kok bisa ya Rasulullah? Bisa, karena orang miskin dia hanya punya 2 dirham. Dia infakkan 1 dirhamnya, berarti dia sudah menginfakkan separuh dari harta yang dia miliki. Coba nilainya infaknya orang miskin ternyata lebih. Orang kaya dia punya miliaran pak, infaknya 20 juta, besar nggak? Besar menurut kita. Tapi dari sekian seper harta yang dia miliki, infaknya besaran mana? Yang 2000 dari orang yang punya 4000 pak? Yang 2000 dia sudah berinfak dengan separuh. Yang sakit, yang sering sakit, bersyukur kepada Allah. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim Nabi bersabda, "Idza kasurat dzunubul abdi," jika dosa-dosa hambaku itu terlalu banyak. Jadi jika seseorang itu dosanya udah terlampau banyak pak, walam yakun ma yukaffiruha, dia tidak memiliki amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosanya itu, maka yang Allah akan tetapkan apa? Ibtalahumullah bil husni. Allah akan timpakan musibah kepada hamba tersebut. Tujuannya apa? Menjadi kafar, supaya dosa-dosanya digugurkan. Jadi yang sering sakit gigi, alhamdulillah pak, syukuri dosanya berarti Bahkan Imam Ahmad itu ketika beliau ditanya bagaimana hukum tadawi, berobat itu, apa jawab beliau? At-tadawi mubahun, berobat itu hukumnya mubah, tapi tarkuhu afdol, tapi untuk tidak berobat itu lebih utama. Coba beliau memilih kalau sakit justru berdoa gimana penyakit itu tetap di dalam diri beliau, karena di saat itu dosa-dosanya dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sakit, nah silahkan dipertahankan sakitnya. Supaya apa? Digugurkan dosa-dosanya. Masya Allah, apapun yang Allah. Ustaz, aku sampai hari ini belum punya anak, setiap istriku hamil, keguguran dan sebagainya. Keutamaannya luar biasa. Nabi bersabda, inna sifata la yajuru ummah, sesungguhnya bayi yang keguguran akan menarik ibunya, dalam riwayat yang lain akan menarik bapaknya dengan tali pusarnya, ditarik masuk ke dalam surga. Masya Allah. Coba yang sudah punya anak dan keguguran pak, Masya Allah, sudah punya tabungan itu pak, punya tabungan. Kalau yang belum, ya jangan digugurkan. Kalau istri 1 normal-normal, cari yang kedua. Kalau ada yang guguran, ini di rumah Bung Dina ngomongnya seenak aja ya. Nggak ada interupsi, nggak ada intervensi. Baik, itu ukuran kebaikan. Allah akan timpakan musibah, apapun ya, apapun bentuk. Antum hari ini pak, misalnya antum dizolimi,
Kalau antum dizalimi itu bersyukur Pak kepada Allah, Pak. Meskipun berat. Ya, meskipun berat. Orang-orang yang dizalimi nanti pada hari kiamat tinggal nunggu aja. Karena kita kalau berbuat kezaliman nanti kita akan diberhentikan di suatu tempat namanya Al-Qantarah, Pak. Orang-orang berbuat zalim diberdirikan di sana, yang dizalimi ngantri. Dan di saat itu sudah tidak ada lagi dinar, nggak ada lagi dirham, nggak ada lagi rupiah yang untuk bayar apa Pak? Amal-amal kebaikan kita. Kalau kita sering dizalimi oleh banyak orang Pak, kita tinggal nyadong gini aja Pak, mana pahala kamu? Ditransfer itu Pak pahala ke kita. Dalam rangka apa? Untuk menunaikan kezalimannya itu. Nah kalau ternyata misalnya ya orang yang menzalimi kita ini pahalanya udah habis tuh ditransfer ke kita, maka apa yang Allah berlakukan? Dosa-dosa kita akan diberikan kepada orang yang menzalimi. Termasuk yang punya menghutangi uang sama orang Pak, ditagih tarso itu Pak, nggak apa-apa Pak. Pilihannya dua, antum ikhlaskan dapat pahala besar. Kalau enggak yang kedua, udah biarin aja. Nanti di akhirat apa? Orang yang berhutang itu akan membayar dengan pahala-pahala kepada kita. Untung nggak Pak kira-kira Pak? Pak Yanu nggak usah galau, nggak usah kusut, ya, dibohongi orang nggak masalah. Ya. Dan orang-orang yang berbuat zalim itu tidak akan selamat dari hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah sendiri Pak berpesan kepada Nabi, wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'malu zalimun. Wahai Muhammad, jangan kamu mengira Allah itu lalai dari orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tasfasu fihil absar. Sesungguhnya kami kata Allah akan mengakhirkan siksa mereka di saat mata mereka kelak. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, baru tuh orang zalim tahu hukuman dari Allah Subhanahu. Gak apa-apa sekarang kok tentang menenteng, gak apa-apa. Nanti tunggu gitu ya. Hukuman pengadilan dari Allah Subhanahu. Mungkin demikian 3 hal tentang ukuran kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan jamaah ngopi sudah mendapatkan ketiga itu. Sudah dapat semua ya Pak ya? Fakih sudah dapat? Kan namanya sudah Muhammad Fakih. Musibah sudah dapat? Sudah Ustaz, musibah terus hidup kami. Semakin taat sudah dapat? Sudah dapat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada pembaca. Fadhil.